Memang ada ya tanaman yang harganya sepadan dengan sebuah kendaraan mobil. Soalnya aglonema itu kan batang-batang lunak. Batang-batang lunak. Iya, bukan tanaman keras. Bukan tanaman Iya. keras. Jadi dapat dipastikan ya bahwa petani aglo ini booming ketika pandemi Covid ini justru ya. Iya. Kan sehari semalam bisa nyampe 50 apa nih? juta. 50 juta sehari semalam. Halo guys, sebelum lanjut ke nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, beri komen, dan share kepada kawan dan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Helmi Faisal Zaini dalam HF Channel. Kali ini kita mendiskusikan sesuatu yang sedang happening, sesuatu yang sedang ngehits ya. Apa itu? Wah, apalagi kalau bukan tren tanaman ya. Sekarang terutama ibu-ibu terutama sejak masa pandemik ini ya, lebih banyak browsing mungkin melalui platform digital untuk hunting berbagai macam tanaman-tanaman yang sekarang sedang ngehits ya. Dan ternyata era pandemik ini mungkin bagi sebagian kalangan ini menjadi satu masalah yang luar biasa ya. Tetapi bagi kalangan yang lainnya justru menjadi sebuah peluang. Nah, kita harus banyak belajar untuk bisa menjadikan masalah menjadi maslahah, untuk menjadikan kesempitan menjadikan sebuah kesempatan. Nah, hari ini saya telah kedatangan tamu spesial ya, yaitu beliau pakarnya dalam tanaman ya. Beliau nama lengkapnya adalah Saya Hendri, Pak. Hendri ya. Nah, tapi panggilannya kalau di jagat langit disebutnya dengan Profesor alias beliau bergelar Profesor Aglo ya. Karena mungkin budidaya aglo ini lebih banyak learning by doing ya. Mungkin dalam buku nggak ketemu tuh kadang-kadang ketemu hama, ketemu segala macam ya. Jadi ini perlu pengalaman-pengalaman yang menunjukkan jam terbang yang tinggi. Nah, kali ini saya ingin berbincang-bincang nih. Pertama tentu pertanyaan yang paling awam ya oleh orang-orang itu. Memang ada ya tanaman yang harganya sepadan dengan sebuah kendaraan mobil. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Nah ini saya sendiri nggak habis pikir kalau ada tanaman harganya setara dengan sebuah kendaraan, misalnya apa nih? Innova atau? Kemarin Avanza. Avanza ya? Ya, kira-kira Avanza harganya sekitar 150 gitu ya? Paling 100-an. 100-an lah ya. Jadi ternyata ada tanaman yang harganya 100 juta rupiah. Wow, ini luar biasa. Nah sekarang kita ngaji ini ya, kita tadarus. Kita belajar kepada ahlinya, ya, kepada Prof ini tentang bagaimana sih sebetulnya kiat-kiat di dalam mungkin bagi teman-teman yang berminat untuk bisnis, ya, mengembangkan ekonomi di sini, tanya ke beliau, atau mungkin yang punya pertanyaan untuk bagaimana merawat aglo yang lumayan ribet ini ya, karena salah-salah baru sekian bulan udah mati ini kan. Paling nggak itu yang saya pelajari dari istri saya. Nah, silakan Prof. Sebenarnya kalau sebelum memulai menanam aglo, paling nggak kita itu paling nggak harus sudah mengenal karakter tanamannya itu sendiri. Ya. Soalnya aglonema itu kan batang-batang lunak. Batang-batang lunak. Iya, bukan tanaman keras. Bukan tanaman keras. Terus dia ini juga nggak bisa langsung kena sinar matahari langsung, itu nggak bisa.
Jadi harus pakai paranet ya. Harus paranet kalau nggak di teras. Teras. Oke. Terus yang kedua, untuk memulai memelihara aglo itu paling nggak media. Media, artinya tanahnya ya. Metannya, media tanahnya ya. Iya, metannya kita harus siapin dulu. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan tanah ini ya. Enggak, soalnya kan apa ya, kalau agronomia zaman dulu mungkin kalau pakai tanah bisa. Tapi seiring perkembangan sekarang itu tanaman makin kesini tuh kayaknya makin manja. Jadi makin manja butuh tanaman apa metanya itu sekarang macam-macam. Ya. Malah kadang sekarang yang hibrid baru tuh nggak bisa sama sekali pakai tanah. Nggak bisa sama sekali dengan tanah. Iya. Terus apa medianya? Medianya kayak sekam bakar, sekam mentah, terus andam, kokopit. Oke. Kalau dulu mungkin nggak pakai posisi kondisi apa metan mentah langsung bisa dipakai. Kalau sekarang kan udah ada fermentasi. Ya. Nah ini kan ternyata gelombang tren orang memburu tanaman ini kan setiap tahun berubah-ubah. Iya, betul. Dulu kan kita mengenal gelombang cinta. Gelombang cinta ya, awal-awal sempat booming tahun berapa? 90-an ya. 90-an. Betul. Terus sekarang sebelum ke aglo, dulu saya tahu itu kan sempat ke Monfar ya. Monfar ya. Ya, Monstera variegata. Ya. Betul kan? Nah, sekarang justru kelas sultannya ini lebih ke aglo ini ya. Iya sekarang. Sebetulnya apa yang menarik dari daun-daun di aglo ini? Kalau aglo dan sekarang sebenarnya kalau aglo itu ya jenisnya banyak, ribuan. Iya. Ya. Dan tiap jenis itu karakternya beda-beda. Ada yang karakter daun kecil manjang, terus daun oval, daun bulat, daun mangkok. Nah ini yang ada di sekitar sini kira-kira apa kita menamakannya nih? Aglo jenis apa ini? Ada Reanita. Reanita ini kebetulan silangan Pak Greg. Oh silangan ini ya? Pak Greg Hambali Bogor. Terus ini Legasi, kalau ini Thailand. Legasi Thailand. Ini Bidadari juga hybrid Thailand. Kelas yang paling sultan yang paling atas itu apa? Kalau sekarang yang lagi naik ini yang silangan Pak Greg yang launching terakhir kemarin, Golden Hope. Wah, jadi Golden Hope itu kan harapan ya? Iya. Wah. Golden Hope belum punya ya? Habis ini kelar. Nanti setelah kita podcast ini, ya kita hunting ya Golden Hope. Tapi cari yang murah-murah dong. Ini Asia ngapain nih ikut di sini nih? Iya, pengen aja. Oh pengen aja. Mau nanya nggak sama Profnya nih? Prof itu siapa? Oh, Prof itu siapa? Jawab Prof. Ayo Prof. Prof itu yang ini suka nanam aglo. Suka ngerawat aglo, ngurusin aglo. Prof tinggal di mana Prof? Saya tinggal di Kebagusan. Kebagusan, dekat sini ya. Jadi sekarang booming ya teman-teman petani tanaman ini sekarang. Ya sekarang apa ya? Masanya petani itu nikmatin hasil kalau sekarang. Wah, alhamdulillah. Kalau ikut seneng lah. 1-2 tahun kebelakang kan paling dapat keuntungan kan importer. Kalau sekarang benar-benar petani Indonesia ini lagi. Jadi dapat dipastikan ya bahwa petani aglo ini booming ketika pandemi Covid ini justru ya. Iya. Sebelum itu nggak terlalu ya. Sebelum itu harganya berapa? Harga kalau ini misal ini Reanita ini isi 3 batang. Dulu nih paling ini cuman 350.000. Dulu 350.000. Sekarang? Kalau sekarang bisa nyampe di atas 2,5 juta. Wush. Papa. Iya, ini mau diapain, diginiin segala apa? Ini banyak teman-teman kita yang pengen tahu aglonema itu apa. Tapi Papa, gimana kalau gratis saja ke balik Papa yang bayarin, mereka yang dapat uang? Ini kok podcast Aza yang tanya, Papa yang jawab jadinya. Oke. Teman-teman banyak ini, teman-teman petani banyak banyak. Mungkin di Bogor ya. Justru di daerah juga banyak. Di daerah juga banyak sekarang. Lampung banyak. Di mana? Lampung. Lampung itu petaninya kalau untuk apa ya? Paling besar kalau jumlah petani di sana itu paling banyak. Wow. Di Lampung. Jadi tanaman ini sebetulnya bukan tanaman liar yang di hutan bukan ya? Memang karena ada pembibitannya. Kalau yang di hutan masih spesies terus disilangin. Ya, ini disilangin. Masuk yang Rotundum Aceh. Itu yang
pertama kali buat nilang Pride of Sumatera. Ya. Itu sempat juara internasional kan. Jadi sebetulnya kalau klasifikasi, Prof, dari mulai paling bawah itu sampai ke paling atas, jenis tanaman apa aja tuh yang sekarang lagi booming ya? Kalau sekarang yang lokal hampir semua up semua harganya. Sekarang up semua ya? Ya, justru kalau yang barang impor sekarang udah turun. Ya. Dan pemirsa, jarak yang jauh tidak menjadi masalah karena para petani sekarang sudah punya teknik dalam pengepakan ya. Bisa dikirim ke luar Jawa, kemana saja, antar pulau juga udah bisa dengan sekarang. selamat ya. Iya. Jadi tanamannya daunnya nggak rusak ya, kemudian terawat dengan baik lah. Nah, kenapa ini soal harga ya? Kenapa harga itu ditentukan dari jumlah daun? Ya, sebenarnya sih banyak aspek ya untuk harga itu, untuk hitungan harga ya. Dari size tanamannya, Ya. terus warnanya, Ya. terus tampilannya. Ya. Tuh. Jadi nggak jadi satu jenis tanaman nih. Misalnya ada 5 pot tanaman itu biasanya nggak bisa disamaratakan harganya. Ya. Sekarang apa pengalaman yang paling buruk, Prof? Mungkin ada pembeli yang resek gitu, minta kembali gara-gara daunnya ada yang rusak, Kalau yang membuat rugi lah. yang buat rugi banyak kadang. Banyak ya? Kalau dulu ya, kalau saya pribadi di rumah itu perusuhnya itu banyak. Ada yang maling pernah orang. Oh, dicuri. Wah, ya ternyata sekarang Hewan juga iya. nyimpen tanaman itu sudah sama dengan nyimpen motor sekarang ini ya. Iya. Ada yang mencuri juga mereka. Ada. Itu di pot atau dari tanah? Itu posisi di pot ini dicabut, yang di bawah tanamannya aja. Potnya ditinggal. Ya. Itu berkali-kali itu. Berkali-kali. Dan itu jenis tanaman mahal ya? Yang dicuri ya? Enggak. Itu justru tanaman yang biasa. Tanaman biasa. Dia cuma ngelihat warna merah aja. Oh. Jadi yang merah-merah yang diambil. Dia nggak paham ya? Nggak paham. Lama-lama nanti pencurinya makin paham mana yang sultan, mana yang enggak ini. Iya. Tapi kalau sekarang tuh yang lagi banyak maling Lampung. Oh, di Lampung. Hampir tiap malam tuh ada. Prof, penjualan offline dengan online lebih banyak mana, Prof? Kalau sekarang offline. Orang datang maksudnya. Oh, ke lokasi di bagusan. Tapi online juga ada mungkin 20-30% ada ya? Ada ya. Sekarang jualan apa aja sangat gampang memang. Ya. Selain aglo, untuk Prof sendiri apa? Cuma aglo aja, Mang? Saya cuma aglo aja. Cuma aglo. Ya. Apa yang menyebabkan memang sudah punya pasarnya ya? Ya, memang ada pasar. Kalau pasar sih udah dulu waktu kan di grup ada tuh tempat buat wadah buat jual beli aglo kan ada. Nah, kebunnya di mana, Prof? Dekat rumah sana? Saya belah kebunnya kecil. Ya, kecil ya. Jadi Nah, sekarang sisa tanah itu depan rumah dimanfaatin. Oh, pinter Profnya ini ya. Jadi ada sisa tanah rumah kecil tapi dimanfaatkan dengan baik. Jadi nilai ekonomi yang luar biasa. Mungkin banyak pertanyaan dari pemirsa ini, kira-kira omsetnya sehari sampai berapa, Prof? Yang pernah tertinggi? Kadang sehari semalam bisa nyampe 50 apa nih? juta. 50 juta sehari semalam. Nah, ini udah kelasnya miliar. Ya? Ini ada beberapa aglo nih beliau yang kasih nama. Wah, saking kelasnya profesor sudah punya otoritas untuk memberikan spesies nama dari tanaman ya. Iya. Apa nama yang disebutkan dari Prof ini apa nama? Kebetulan tak kasih nama putri saya. Wah, ini family man. Tapi sekarang udah pindah sini. Pindah sini. Apa namanya nih? Gendis. Gendis. Aglonema gendis. Aglonema gendis. Ini satu spesies tanaman aglo dengan nama tanamannya adalah gendis, diambilkan nama dari anak ya. Iya. Ya, luar biasa ini. Jadi ini saya bisa menangkap ada aura cinta yang tulus dari seorang ayah kepada anaknya. Wah, luar biasa. Kemarin waktu mau dibawa ke sini aja ditanya
Ya. Luar biasa. Jadi bayangin loh ya, pemirsa, kalau sudah omsetnya sehari 50 juta, ya. Kalau 10 hari berapa sudah? Kadang 100 juta. Ya up and down ya, ada naik, ada iya, turun ya. kadang kan kita jualan cuma 2 minggu sekali. Oh Ya. gitu. Jadi nggak tiap hari ya? Nggak tiap hari. Bayangin kalau tiap hari kayak apa ya? Dan selain budidaya juga, Prof juga ini ya, apa namanya, kulaan juga dari teman-teman yang lain. Iya. Kulaan juga ya. Ya. Jadi paling terbuka ke ya. Petani-petani, terus kalau misal ada teman dari luar daerah pengen hunting juga ya, Iya. saya anterin ke teman-teman petani. Oke. Saya kira demikian pemirsa. Jadi sebuah podcast yang baik kan adalah yang singkat padat ya. Saya pernah menemukan bahwa kalau podcast terlalu lama berjam-jam malah nggak ada yang nonton. Dan silakan like, subscribe, komen ya untuk konten di HF Channel pada sore hari ini. Ini menjelang berbuka kebetulan. Ya. Jadi ini ngabuburit ya. Dan alhamdulillah kita dapat mendapatkan inspirasi penting ya dari Prof kita. Tadi luar biasa, ada makna-makna yang tersembunyi di dalam percakapan kita sore hari. Dan demikian, ada pesan Prof untuk teman-teman yang mak-mak nih, terutama sebetulnya saya juga ada saudara-saudara saya juga yang memang menanam ini senang banget dengan aglo, tapi kok merawatnya itu kena hama, kena ini, kena itu. Apa tipsnya, Prof? Ya, sebenarnya aglo itu bukan tanaman manja, tapi memang butuh diperhatiin aja. Itu diperhatiin. Jadi kita kalau pelihara aglo itu anggap aja kayak merawat anak kita sendiri. Oh, oke. Jadi diperhatiin, disayangin, Ya, dan ya. kita juga tanggap kalau semisal kayak anak ini dipegang hangat, oh berarti anak sakit. Sama kayak tanaman gitu. Ini daunnya ada yang kuning, ini kurang sehat berarti itu aja. Oke. Jadi merawat tanaman aglo ini membutuhkan soul, jiwa, ya. Jadi sebetulnya dibilang manja juga enggak, Iya. asal kita tahu ya, triknya. Dan menjadikan tanaman ini kan makhluk hidup ya. Jadi kalau kita bisa menjiwainya, maka kita bisa bersamanya. Demikian, terima kasih dari saya. Ya, selamat berbuka, yang berpuasa ya, dan Prof terima kasih Ya, atas sama-sama. kedatangannya ke Rawanipun. Ya. Ini kan yang Jogja gitu. Asli Jogja. Oh, Jogjakarta. Ternyata memang semua akan Jogja pada saatnya nih ya. Matur sembah nuwun, Nggih, Prof. sami-sami. Mugi-mugi manfaat. Nggih. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.